perkenalkan, nama saya Anakita Saska Aurora Jasmine. Selamat datang di video pembelajaran keanekaragaman hayati flora dan fauna Indonesia. Negara kita memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah dari Sabang sampai Merauke. Mari kita menjelajahi kekayaan alam Indonesia. Indonesia terletak di kawasan tropis dengan berbagai jenis ekosistem. Hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Berbagai jenis flora dan fauna yang unik menghiasi negeri ini. Menurut Van Stenis, Indonesia memiliki 4.000 jenis pepohonan, 1.500 jenis pakis, dan 5.000 jenis anggrek. Nah, sekarang kita akan belajar tentang flora di Indonesia berdasarkan habitatnya nih. Hutan hujan tropis Indonesia adalah rumah bagi berbagai tumbuhan raksasa seperti pohon meranti dan ulin. Salah satu yang paling terkenal adalah Rafflesia arnoldi, bunga terbesar di dunia ini yang hanya bisa tumbuh di Sumatera dan di Kalimantan. Selain itu, terdapat juga kantong semar, tanaman karnivora yang memikat serangga. Tak hanya itu, hutan tropis Indonesia juga menjadi rumah bagi ribuan spesies anggrek yang tak ternilai. Selain hutan tropis, Indonesia juga memiliki ekosistem sabana di Nusa Tenggara yang didominasi oleh padang rumput, semak belukar, dan beberapa pohon. Indonesia juga memiliki stepa, yaitu padang rumput yang luas tanpa pepohonan ataupun semak-semak. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke materi fauna di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman hayati. Salah satu aspek yang paling menarik dari kekayaan alam Indonesia adalah fauna yang tersebar di berbagai wilayah. Bagaimana hewan-hewan ini bisa tersebar dan mengapa mereka berbeda di tiap wilayah? Dalam video ini, kita akan membahas tentang garis Wallace dan garis Weber serta karakteristik fauna di Indonesia berdasarkan kedua garis ini. Ayo kita mulai! Untuk memahami distribusi fauna di Indonesia, kita harus mengenal dua garis penting, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace yang ditemukan oleh Alfred Russel Wallace membagi fauna di Indonesia menjadi dua wilayah besar. Fauna di bagian barat yang mirip dengan Asia dan fauna di bagian timur yang mirip dengan Australia. Sementara itu, garis Weber yang ditemukan oleh Max Carl Wilhelm Weber menyempurnakan teori Wallace dengan menunjukkan wilayah peralihan yang lebih jelas antara fauna Asia dan fauna Australia. Di sebelah barat garis Wallace, kita menemukan fauna yang sangat mirip dengan fauna di Asia. Oleh karena itu, fauna di barat disebut juga fauna Asiatis. Wilayah ini mencakup Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Fauna di sini adalah fauna yang memiliki ciri-ciri berbadan besar seperti harimau, gajah, dan orangutan Kalimantan. Di wilayah ini kita juga menemukan berbagai jenis burung dan reptil yang lebih mirip dengan fauna Asia, seperti burung enggang. Di sebelah timur garis Weber, wilayahnya mencakup Papua, Kepulauan Maluku, dan sekitarnya. Fauna di sini mirip dengan fauna Australia atau disebut juga fauna australis. Karakteristik fauna di sini adalah banyak mamalia bergantung dan burung-burung yang unik. Contohnya adalah kanguru pohon, kasuari, dan tentu saja burung cendrawasih yang sangat terkenal. Hewan-hewan di wilayah ini cenderung lebih kecil dibandingkan dengan mamalia besar di barat, dan banyak spesies endemik yang hanya bisa ditemukan di wilayah ini. Antara garis Wallace dan Weber terdapat zona transisi yang dikenal sebagai wilayah peralihan. Di wilayah ini, kita menemukan campuran fauna Asia dan Australia. Sulawesi adalah salah satu contoh terbaik dari wilayah ini. Di Sulawesi, kita menemukan hewan unik seperti anoa dan babi rusa. Di Nusa Tenggara, kita bisa menemukan komodo, reptil besar yang menjadi ikon dari Indonesia.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak lingkungan dan konservasi dari flora dan fauna. Keanekaragaman fauna Indonesia tidak lepas dari tantangan besar, terutama kerusakan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Banyak spesies, terutama di wilayah barat, seperti harimau Sumatera dan orangutan, berada di ambang kepunahan. Sementara di sisi timur, spesies endemik seperti cendrawasih dan kasuari juga menghadapi ancaman. Upaya konservasi menjadi sangat penting untuk melindungi fauna kita agar generasi mendatang masih bisa menikmati keanekaragaman ini. Nah teman-teman, itulah sekilas flora dan fauna yang ada di Indonesia. Keberagaman flora dan fauna di Indonesia tidak hanya sebagai kebanggaan kita, tetapi juga tanggung jawab kita untuk melindunginya. Mari kita menjaga alam agar tetap lestari. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga lingkungan kita agar tetap lestari. Saya Anakita Saska Aurora Jasmine pamit undur diri dan terima kasih.